Eh, Pagi ini tema kita adalah menginjil mudah asal mau. Katakan bersama-sama mudah asal mau. Jadi pertanyaannya mudah atau gampang Bapak Ibu? Mudah atau gampang Bapak Ibu? Mudah asal mau Bapak Ibu ya. Saya rindu mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Saya rindu kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya 18 sampai 20 kita akan baca bersama-sama. 2, 3, Yesus karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa dan baptislah mereka dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, saya membuka khotbah hari ini dengan satu statement seperti ini Bapak Ibu. Saya boleh dibantu dari belakang aja enggak? Ya, thank you. Bapak Ibu, next. Bapak Ibu, saya membuka khotbah hari ini dengan satu statement yang seperti ini Bapak Ibu. Penginjilan itu adalah tugas utama gereja untuk memenuhi misi Kristus. Penginjilan adalah bentuk cinta kepada sesama yang dilandasi oleh kasih Allah. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Penginjilan itu adalah tugas utamanya gereja Bapak Ibu. Yang utama yang harus dilakukan oleh gereja menjadi tugas utama itu adalah melakukan penginjilan atau memberitakan kabar baik Bapak Ibu. Itu tugas utama, tugas utama. Yang namanya tugas utama itu berarti harus dilakukan yang pertama. Harus mendapatkan prioritas oleh gereja, enggak boleh yang lain. Tugas-tugas yang lain penting harus dilakukan. Tetapi yang menjadi utama itu adalah bagaimana gereja, bagaimana orang Kristen itu harus memberitakan kabar baik Bapak Ibu. Itu menjadi satu bentuk untuk kita itu memenuhi misi Kristus. Bapak Ibu, ketika Kristus datang ke dunia itu enggak punya misi yang lain. Pertanyaan yang selalu saja dibuat berdebat oleh orang-orang yang tidak seagama dengan kita selalu berkata, coba tunjukkan mana katanya di Alkitab ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Mana? Enggak pernah Yesusnya enggak pernah ngomong dia adalah Tuhan. Bapak Ibu, karena memang itu bukan tujuan utamanya Tuhan. Akan sangat mudah bagi Tuhan kalau itu jadi tujuan utamanya Tuhan. Tuhan kalau misalnya tujuan utamanya adalah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan dan Raja, gampang. Dia cukup pakai cara yang spektakuler Bapak Ibu. Ketika dia turun dari surga gitu ya, pakai musik yang wah gitu. Kemudian sambil Tuhan Insta story. Halo guys, ini waktunya saya turun guys. Kemudian diupload dan itu pasti viral, betul nggak? Mudah. Orang, wih gila, kok ada orang begini ajaib? Wah ini pasti Tuhan atau Raja nih. It's more easy for Tuhan. Sangat lebih mudah bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan kalau dia caranya begitu. Banyak orang percaya. Tapi masalahnya itu bukan tujuan Tuhan. Tuhan ketika datang ke dunia dia punya misi khusus yaitu menjadi korban Bapak Ibu. Misinya Tuhan ketika datang ke dunia adalah menjadi korban penebusan bagi banyak mungkin jiwa. Itu tujuan utama Tuhan. Sehingga ketika dia datang, kedatangannya enggak terlalu spektakuler dan enggak banyak orang yang tahu. Kedatangannya pun juga kedatangan yang ya seperti pada umumnya orang lahir di dunia, dilahirkan dulu. Tuhan enggak moro-moro ada kayak kerasakti Bapak Ibu, betul ya? Dilahirkan dari batu katanya. Jadi spektakuler, enggak. Dia datang ke dunia melalui rahim.
biasa, karena memang tujuan Tuhan utamanya adalah itu Bapak Ibu. Dan ini adalah ketika kita memberitakan Injil itu, kita sedang memenuhi misinya Tuhan itu loh Bapak Ibu. Untuk apa? Ini sebagai bentuk cinta kita kepada sesama kita. Cinta kita kepada sesama Bapak Ibu, itu bukan hanya sekedar melakukan perbuatan baik gitu ya. Traktir makan, ayo kamu belum makan tuh udah 2 hari nih kamu tak lihat belum makan, waduh belum makan 2 hari itu rasanya kayak apa Bapak Ibu, tak traktir lah. Bentuk cinta sesama itu bukan hanya seperti itu Bapak Ibu. Saya punya sebuah cerita yang bagus, karena cerita bikinan saya jadi pasti bagus Bapak Ibu, percayalah. Contoh, namanya cerita ya, ini fiksi, nggak benar-benar terjadi Bapak Ibu ya. Katakanlah satu hari saya kena kanker stadium 4, amit-amit jabang bayi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan mengamini, cerita aja. Katakanlah saya punya kanker stadium 4, ini udah akhir Bapak Ibu. Dokter berkata usiamu 3 hari lagi. Waduh, kira-kira Bapak Ibu kalau bilang hari ini, usiamu 3 hari lagi, Bapak Ibu mau ngapain? Wah gak kate kerja wes, semua yang ada di tabungan entek semua, betul apa enggak? 3 hari lagi Bapak Ibu, jadi waduh 3 hari lagi, apa ya? Ya wes lah saya pokoknya seneng-seneng aja lah. Apapun yang saya mau 3 hari ini saya akan lakukan. Mau 3 hari lagi mau hidup kok. Tiba-tiba Lasa Anton dia datang ke tempat saya, dia ngasih satu ramuan yang paling bagus. Dia berkata, Lasa coba minuman ini bagus ini. Saya minum, akhirnya lewat 3 hari, saya nggak jadi mati Bapak Ibu. Wah senang saya, nggak jadi mati. Saya datang ke dokter, dokternya juga kaget, kok iso ya? Dicek semuanya benar, kankernya, sel kankernya udah nggak ada sama sekali. 2 hari kemudian mama saya gantian kena kanker Bapak Ibu. Persis kayak saya, stadium 4. Karena saya ini anak terakhir, saya mencintai mama saya dengan segenap hati saya tinggalkan pelayanan saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan segala sesuatunya Bapak Ibu. Saya rawat mama saya. Wah pokoknya saya rawat karena saya tahu usianya tinggal 3 hari lagi Bapak Ibu. Mama saya setiap hari tak mandikan, giginya yang kuning tak gosok sampai putih Bapak Ibu ya. Tak sikat, tak bersihin pokoknya. Mama saya mau apa aja tak berikan, tak kasih. Mau makan apapun tak kasih Bapak Ibu. Waktu yang ditetapkan usia mama saya 3 hari lewat, akhirnya mama saya meninggal dunia. Kemudian di dalam sebuah ibadah penghiburan, pendetanya berkata, untung adalah contoh anak yang sangat baik, yang harus diteladani. Rela meninggalkan pelayanan dan pekerjaannya untuk merawat mamahnya tercinta. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak ada yang bilang amin sih. Berarti saya anak baik Bapak Ibu? Wih, siapa yang bilang itu? Tolong ditandain ya Pak ya, supaya saya tahu orangnya. Saya kurang baik masuk Bapak Ibu. Tak rawat loh Bapak Ibu, kurang baik. Kenceng banget lagi, enggak. Saya secara manusia baik dong, betul enggak? Saya tinggalin semua pekerjaan, saya rawat loh Bapak Ibu. Saya rawat mama saya dengan baik, setiap malam tak nyanyikan, tak lelo 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 ledung gitu ya. Atau biar modern twinkle twinkle little star lah ya, buat mama saya biar tidurnya nyenyak. Twinkle twinkle little star, penek no blimbing kuwi gitu ya. Wah pokoknya biar nyenyak tidurnya. Secara manusia baik gak Bapak Ibu? Baik dong, baik loh Bapak Ibu berani bilang gak baik, wah awas pulang tak jegat Bapak Ibu. Secara manusia baik, tetapi sesungguhnya baik gak Bapak Ibu? Nah, sesungguhnya saya sangat jahat Bapak Ibu. Jahat luar biasa. Sama seperti yang dikatakan cinta kepada Rangga. Apa yang kamu lakukan jahat. Yang ketawa itu berarti seusia kita dan tahu film itu ya Bapak Ibu ya. Jahat Bapak Ibu. Kita tahu obatnya, tapi kita enggak lakukan, kita enggak berikan ke mama. Jahat loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bukankah seringkali itu yang kita lakukan juga? Kita tahu keselamatan itu satu-satunya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Banyak jalan ke Roma oke, jalan ke Roma oke. Tetapi keselamatan itu tidak ada di tempat lain Bapak Ibu. Satu-satunya untuk kita mendapatkan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Enggak ada yang lain Bapak Ibu. Orang di luar Tuhan tempatnya ya tetangganya surga Bapak Ibu.
nggak ada tempat lain. Tapi seringkali wis lah mamaku wis tuwa aja diceritani, kok nek mamaku ngamuk ya apa? Wis lah penting diapii, setiap minggu dikasih samcan, dikirimi apa-apa, tapi kita nggak pernah cerita tentang Tuhan. Ya atau ya? Enggak, puji Tuhan. Mudah-mudahan enggak ya Bapak Ibu ya. Tetapi seringkali itu yang dilakukan oleh orang Kristen. Menutup mulutnya cerita tentang Tuhan. Padahal itu satu-satunya jalan keselamatan tentang Tuhan. Tetapi sengaja tutup mulut. Supaya orang lain enggak jadi sembuh. Wes lah, yang penting kita jadi orang Kristen tuh jadi orang yang rajin berbuat baik, rajin ke gereja, rajin ngasih persembahan, nyanyi, wah. Gak cukup Bapak Ibu, gak cukup. Keselamatan itu yang di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan tugas kita gereja untuk memenuhi misi Kristus adalah memberitakan kabar baik. Bapak Ibu seringkali ketika kita mendengarkan kata penginjilan, waduh stres kita, wah penginjilan, waduh ribet nggak bisa, kristenisasi, nanti ditangkap bla 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 dan sebagainya Bapak Ibu. Izinkan saya memberikan satu definisi tentang penginjilan yang akan memudahkan kita mengerti Bapak Ibu. Boleh di next nggak? Ibu atau Pak ya? Ibu. Seperti ini Bapak Ibu, penginjilan itu sebuah upaya untuk kita itu memberitakan kabar baik kepada semua orang. Memberitakan kabar baik Bapak Ibu. Upaya berarti sesuatu yang kita persiapkan. Sesuatu yang memang kita rencanakan Bapak Ibu. Sesuatu yang kita doakan terlebih dahulu. Karena penginjilan tanpa doa, waduh Bapak Ibu, ini penting Bapak Ibu ya. Yang membuat orang bertobat itu bukan how fluent we tell about Jesus. Yang membuat orang lain percaya bertobat itu bukan fasihnya kita cerita tentang Tuhan, bukan. Yang membuat orang lain bertobat terima Tuhan itu pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Tugas kita sebagai orang percaya itu memberitakan kabar baik. Makanya ketika kita mau memberitakan itu mesti direncanakan, dipersiapkan dulu Bapak Ibu. Dan yang terpenting didoakan. Karena ini sebuah upaya yang disengaja, bukan kebetulan Bapak Ibu. Artinya mesti dipersiapkan terlebih dahulu, mesti belajar terlebih dahulu Bapak Ibu. Untuk apa? Beritakan kabar baik. Hari-hari ini Bapak Ibu, sopo saya nggak mau dapat kabar baik Bapak Ibu. Di tengah-tengah gejolak dunia, kemudian kita datang kepada orang-orang yang kita kasih, terus kita berkata, aku punya kabar baik loh, kira-kira mau nggak? Mau. Tapi kalau udah lama nggak kena ketemu, nggak datang, tiba-tiba main ke rumah kita, terus kemudian tangannya gosok-gosok gini Bapak Ibu ya, kita tahu nih pas orang mau pinjem duit ini. Ya kan, kita tolak, pinjam duit, lama nggak ketemu, lama nggak ngabarin, tahu-tahu kontak, tanya kabar berapa, pinjam duit ini pasti kita nggak mau. Tapi begitu kita datang, saya punya kabar baik, kira-kira orang mau tolak nggak kabar baik Bapak Ibu? Nggak mau, kabar baik, siapa yang nggak mau, siapa yang nggak perlu? Semua orang perlu kabar baik. Dan ketika kita mempersiapkan diri kita untuk memberitakan kabar baik, saya yakin nggak ada orang satupun di dunia ini yang akan menolak kita Bapak Ibu. Seringkali yang membuat kita ditolak itu bukan kabar baiknya Bapak Ibu. Tetapi orang yang memberitakan kabar baiknya itu loh. Yang seringkali membuat Injil itu akhirnya ditolak. Ada banyak sekali alasan kenapa akhirnya orang tidak memberitakan kabar baik. Ada banyak sekali alasan pada akhirnya orang tidak memberitakan Injil. Next Bu. Ini adalah beberapa alasan yang sudah saya rangkum, yang coba saya rangkum Bapak Ibu. Alasan pertama, orang tidak memberitakan Injil, simple, karena tidak memahami amanat agung. Saya suka petunjuk hidup baru tadi yang dibacakan ya, bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk pergi, untuk ngapain Bapak Ibu? Memberitakan Injil Bapak Ibu. Itu perintah loh Bapak Ibu, itu bukan himbauan. Boleh ya kalau kamu sempat, tolonglah dilakukan. Kalau kamu terlalu sibuk, wis gak apa-apa, gak usah. Tuhan gak ngomong gitu Bapak Ibu. Itu kalimat perintah yang Tuhan berikan buat orang percaya untuk pergi memberitakan
Kabar baik. Nah orang tidak memberitakan kabar baik, orang tidak pergi menginjil, simple. Gak paham amanat agung Bapak Ibu. Gak paham. Atau yang kedua, paham si amanat agung itu kan misinya Tuhan. Paham saya. Cuma masalahnya adalah pahamnya cuma setengah-setengah. Gak memahami secara holistik amanat agung. Tetapi pemahamannya setengah-setengah Bapak Ibu. Atau paham sih bagaimana amanat agung itu, tapi nggak tahu cara memulainya gimana, cara memberitakan kabar baik gimana nggak tahu. Makanya nanti kita ada pelatihan Bapak Ibu ya. Nah itu nanti dikasih tahu caranya Bapak Ibu. Caranya nggak ngerti aku nggak memberitakan kabar baik. Alkitab kita tuh dari Kejadian sampai Wahyu. Ya apa mesti menginjili orang. Oh aku mau punya kabar baik. Kabar baiknya adalah pada mulanya adalah waduh. Itu baru sampai pasal 1 orang yang kita injili udah tidur Bapak Ibu. Nyenyak karena orang bilang firman Tuhan itu adalah obat tidur tanpa efek samping. Orang itu ada ya, di rumah tuh susah banget tidur Bapak Ibu. Tapi nek di gereja, wah cepet tidurnya Bapak Ibu. Waduh kok ketawa, ini saya curiga nih salah satu dari kita nih jangan-jangan Bapak Ibu ya. Begitu pendetanya bilang mari kita buka Alkitab. Langsung cepat relapnya. Tapi anehnya ada alarmnya Bapak Ibu. Begitu pendetanya bilang demikianlah firman Tuhan, langsung seger lagi Bapak Ibu. Melek lagi. Tanpa efek samping Bapak Ibu kalau nggak bisa tidur baca Alkitab nanti langsung pada mulanya. Nggak boleh ditiru Bapak Ibu ya. Nggak bisa ditiru. Bapak Ibu seringkali nggak tahu cara mulainya gimana, bingung. Oleh sebab itu ada banyak sekali, Bapak Ibu metode penginjilan itu enggak cuma Bapak Ibu boleh pakai apapun di dunia ini, boleh apapun. Cuma yang terpenting dilakukan. Masalahnya adalah orang terlalu banyak belajar, bingung, waduh ya apa cara pakai gimana, akhirnya apa? Enggak melakukan. Cari satu apapun lah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu yang penting lakukan itu loh Bapak Ibu. Cara memberitakan. Kayaknya enggak terlalu efektif bagi saya punya yang lebih efektif, lakukan. It doesn't matter metodenya Bapak Ibu, yang penting itu dilakukan, amin. Yang berikutnya, nah ini yang bahaya Bapak Ibu, ini yang sering kali terjadi di gereja-gereja yang injili Bapak Ibu, padahal gerejanya injili, tetapi seringkali ini yang terjadi. Yang sering kali menjadi alasan orang tidak memberitakan Injil adalah merasa ini bukan tugas saya, kan bukan tanggung jawab saya. Memberitakan Injil itu tugasnya siapa Bapak Ibu? Hamba Tuhan, wah lo kowe. Loh yang memberitakan Injil ya itu dong pendetanya yang gelarnya STH. Waduh, sangat tinggi hati. Enggak, saya juga STH Bapak. Atau MTH, makin tinggi hati, itu tugasnya memberitakan Injil. Saya ini kan jemaat awam, wes lah penting saya itu jadi jemaat yang rajin ke gereja, rajin kasih persembahan, nyanyi yang baik, ikut paduan suara, cukup. Jangan ya Dek ya. Enggak cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan ketika memerintahkan memberikan amanat agungnya Tuhan enggak ngomong gini, yang hamba Tuhan toh kumpul ya. Ini perintah, nah, Tuhan enggak gitu Bapak Ibu. Tuhan memberikan perintah itu kepada seluruh orang yang percaya Bapak Ibu. Bapak Ibu coba lihat kiri kanan Bapak Ibu terus bilang gini, tugas ini buat kamu loh. Kasih tahu Bapak Ibu. Terus lihat kiri kanan Bapak Ibu juga terus bilang nih, ya tugas kamu juga. Amin Bapak Ibu. Tugas setiap kita ini loh Bapak Ibu untuk memberitakan Injil. Jangan kayak gini Bapak, ini aku Tuhan utuslah dia. Aduh, repot. Ini aku Tuhan utus aku. Tuhan mau melibatkan kita ini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dipikir ya Bapak Ibu ya, untuk Tuhan bikin orang bertobat itu gampang Bapak Ibu. Misalkan Pak Emil punya anak 5 tahun. Pak Emil ngangkat meja sendiri itu sebenarnya kuat. Justru kalau anak yang 5 tahun ikut bantu itu nyusahin Bapak Ibu, betul enggak? Tapi kan seorang papa lihat anaknya bantu kerja walaupun ngerepotin seneng, betul enggak? Kita itu sebenarnya ngerepotin Tuhan. Kalau Tuhan mau bikin orang bertobat itu gampang wes. Gampang, Tuhan cuci tangan aja tsunami loh. Gampang buat Tuhan.
Tetapi justru dia memberikan kita kemuliaan loh Bapak Ibu. Untuk ikut terlibat di dalam mega proyeknya dia ini loh Bapak Ibu. Dia melibatkan kita untuk menyatakan kasihnya, untuk memanifestasikan kasihnya, untuk memberitakan Injilnya. Itu bentuk kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu pikir kalau kita enggak memberitakan Injil terus Tuhan stres. Waduh mati sopo sing tak utus iku. Enggak Bapak Ibu. Kalau kita diberikan satu kesempatan untuk kita melayani Tuhan, memberitakan Injil Bapak Ibu. Itu sebuah kesempatan, itu kemuliaan yang Tuhan kasih buat kita. Untuk ikut angkat meja tadi itu loh Bapak Ibu. Bukan jadi beban Bapak Ibu. Itu kehormatan yang Tuhan kasih buat kita, yang Tuhan berikan buat kita Bapak Ibu. Next Kak, ada satu penulis ngomong gini Bapak Ibu. Dia ngomong gini, gereja itu ada karena misi. Seperti halnya api itu ada karena pembakaran. Gereja kita itu ada Bapak Ibu karena pendahulu-pendahulu kita. Mereka berjuang dengan sangat keras untuk memberitakan Injil Bapak Ibu. Nah tongkat estafet itu jangan sampai berhenti. Kalau tongkat estafet itu berhenti Bapak Ibu, 10 tahun ke depan lihat, gereja sepi Bapak Ibu. Gereja sepi. Tidak ada lagi orang yang di gereja Bapak Ibu. Kenapa? Tidak ada orang yang PI kok. Kekristenan menjadi nggak realistis bagi anak-anak sekarang generasi alfa. Oh saya pernah pelayanan di salah satu kampus negeri terkenal Bapak Ibu. Bikin seminar gitu, terus kemudian ada satu mahasiswa ngomong gini, Pak kenapa kita nggak percaya dinosaurus saja? Kan lebih duluan dinosaurus gitu. Wah saya kaget, saya mau jawab apa ini Bapak Ibu? Kok nggak percaya sama? Karena dia berpikir bahwa ajaran Tuhan Yesus sudah nggak realistis di zaman ini. Makanya kalau jujur mau lihat ya Bapak Ibu, berapa banyak gereja yang sekarang sepi pemuda. Kenapa? Bagi mereka ajaran Kristen nggak terlalu realistis. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak ambil bagian di dalam ini Bapak Ibu, dalam pemberitaan Injil ini percayalah, sepi-sepi gereja Bapak Ibu. Kita ini loh maaf yang udah sepuh-sepuh mau hidup berapa lama Bapak Ibu? Ada yang mau hidup sampai 120 tahun Bapak Ibu. Saya loh, saya kalau bisa mau immortal, setahu saya immortal cuma Thanos saja Bapak Ibu ya. Selain itu enggak ada yang immortal, itu pun karena dia punya batu aki 6 Bapak Ibu ya. Kalau enggak ya enggak immortal dia. Bapak Ibu mau tua sampai berapa umurnya? Satu saat kan pasti kita meninggal dunia. Lah kita persiapin buat generasi selanjutnya enggak yang bakal ngisi gereja ini loh Bapak Ibu. Saya pertama kali masuk ke pelayanan di GKT 3 Bapak Ibu. Yang pertama kali saya cari adalah buku sejarah gereja itu Bapak Ibu. Saya baca. Saya melihat ada orang-orang namanya tua-tuaku Bapak Ibu ya. Kalau orang GKT 3 pasti tahu. Atau sebagian orang yang sudah sepuh tahu sosok ini Bapak Ibu ya. Dia dikenal, dia bukan hamba Tuhan. Dia dikenal sebagai hamba Tuhan dengan payung hitam. Karena kerjaannya setiap hari keliling beritain Injil pakai payung hitam khasnya Bapak Ibu. Karena beliau dipakai Tuhan, maka ada gereja Bapak Ibu. Dan tugas itu loh Bapak Ibu, sekarang dimandatkan ke kita Bapak Ibu. Tugas itu sekarang tongkat estafet itu loh Bapak Ibu, sekarang dimandatkan buat kita. Amin. Yang berikutnya, next. Ada satu penulis buku juga dia ngomong gini Bapak Ibu. Orang percaya Bapak Ibu ya, orang percaya enggak usah. Orang percaya itu seharusnya menyatu dengan Injil dan memimpin orang-orang terdekat mereka kepada Injil dan menggunakan seluruh sarana yang ada untuk menginjili dunia. Karena begitulah amanat agung menjadikan segala bangsa murid. Bapak Ibu setelah saya bertobat, satu kata yang saya hapus dalam kehidupan saya, yaitu kata kebetulan. Sebelum saya bertobat, saya anak muda yang cukup baik Bapak Ibu. Saya itu anak muda yang cool and calm, jadi baiklah. Saya nakal cuma jual narkoba aja, jadi enggak terlalu nakal lah Bapak Ibu ya. Jadi sama kebanyakan anak-anak muda, jadi saya enggak terlalu nakal. Setelah saya bertobat dipanggil Tuhan Bapak Ibu, saya percaya enggak ada satupun di dunia yang kebetulan Bapak Ibu. Setelah saya bertobat, saya dipulihkan Tuhan, saya dimuridkan satu gereja. Hal pertama yang saya lakukan Bapak Ibu, saya kembali ke komunitas saya Bapak Ibu. Saya kembali ke komunitas saya untuk apa?
menangkan sebanyak mungkin orang, menangkan sebanyak mungkin jiwa. Saya pelayanan di anak motor, jarang kan ada pengkhotbah yang geng motor Bapak Ibu, baru kali ini ya geng motor Bapak Ibu. Tahun 2004 kita bikin perjamuan kudus untuk 1.000 anak motor Bapak Ibu. Untuk 1.000 anak motor. Bapak Ibu, kalau misalnya pendeta yang datang ke mereka, kabur mereka Bapak Ibu. Betul enggak? Tetapi kalau ada orang-orang yang memang sealiran dengan mereka, yang kurang lebih latar belakangnya sama buat dengan mereka, gampang ngomongnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi pengusaha, Bapak Ibu adalah seorang yang bekerja atau engkau yang studi, itu enggak kebetulan Bapak Ibu. Itu adalah sebuah mimbar yang Tuhan mau kita pakai itu loh untuk memberitakan Injil Bapak Ibu. Enggak semua orang dipanggil untuk jadi pendeta. Tapi semua orang dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau bukan hamba Tuhan, hambanya siapa kita? Hamba setan. Kan enggak Bapak Ibu, hamba Tuhan, betul enggak? Kalau kita hamba Tuhan, kita dipanggil loh Bapak Ibu. Pekerjaan kita itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Tuhan bukan sedang enggak ada kerjaan, aduh gak ada gawean iki ngopo wis lah kayak diuripke wae lah. Enggak Bapak Ibu. Dia punya tujuan loh Bapak Ibu, supaya pekerjaan usaha kita itu jadi ladang, jadi mimbar untuk kita memberitakan Injil Bapak Ibu. Kita yang pengusaha, lebih gampang kita beritakan Injil kepada pengusaha. Kalau pendeta yang datang ke pengusaha, yang di pikiran pengusaha pertama, aduh proposal ini mesti. Aduh bangun gereja mesti ini, aduh wes, entek duitku. Iya apa enggak? Tapi kalau pengusaha sesama pengusaha, besok makan siang lo, wah bisnis ini yang diobrolin ini, bisnis ini. Tengah-tengah ngobrol bisnis, beritakan kabar baik. Lebih efektif Bapak Ibu. Loh tapi aku ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga sama, itu juga profesi loh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lucu ya Bapak Ibu ya, ibu rumah tangga itu kalau belanja di tukang sayur, itu harusnya 5 menit Bapak Ibu ya, itu bisa 1 jam Bapak Ibu. Apalagi nek wis ngene, awakmu wis krungu waduh. Ini yang ketawa berarti iya nih jangan-jangan Bapak Ibu ya. Kon wis krungu wah itu pasti beritanya tajam, terpercaya dan dalam itu. Kita yang tadinya cuma mau beli garam, hurung, opo, waduh. Sejam langsung kita di situ. Sampai bojone gak dilodeh sampai kering Bapak Ibu. Kalau masak lodeh, ya Pak iya. Bapak Ibu profesi ibu rumah tangga itu potensi Bapak Ibu. Kalau kita diperlengkapi, kita mempersiapkan diri kita, awakmu wis krungu enggak? Opo, aku ndek kabar baik loh, cerita Injil. Gosipnya jangan dikurangin Bapak Ibu, kontennya yang diganti. Wong kayak kok iso tuku sepatu anyar, mesti bojone ngono kayak. Waduh, itu langsung ditanggepin sampai 2 hari 2 malam Bapak Ibu. Itu kita ngantuk juga jadi nggak ngantuk kalau ngobrolin itu Bapak Ibu. Ya Pak iya, yang ibu-ibu. Kok ya? Emang iya Bapak Ibu. Soal ibu saya juga gitu. Tak kalau itu kontennya diubah Bapak Ibu, kita tahu cara memberitakan Injil, tetap ngumpul sama komunitas kita, tetap ngobrol Bapak Ibu. Tetapi di tengah-tengah ngobrol, kita memberitakan Injil. Bapak Ibu di GKT 3 kita buat senam Bapak Ibu, setiap Senin dan Kamis. Senamnya ada line dance kadang-kadang, ada zumba dan lain sebagainya. 80% itu bukan orang Kristen Bapak Ibu. Ini orang-orang kalau kita ajak ke gereja nggak bakal mau. Tapi ajak senam, sregep Bapak Ibu. Setiap kali senam 120 orang. 120 orang, 80% bukan orang Kristen Bapak Ibu. Setiap tahun kita adakan rekreasi buat mereka. Kalau bahasa kita sendiri sih PUT. Tapi kan mereka PUT, opo itu PUT, nggak ngerti mereka. Akhirnya kita buat apa? Liburan. Tahun ini kemarin kita sudah ke Jogja dan tahun ini kita akan ke Bandung. Liburannya ngapain Bapak Ibu? Kita jaring mereka sebanyak mungkin. Kurang lebih kalau nggak salah, saya lupa ngitung Bapak Ibu, mungkin 3 tahun ini naik 20 jiwa baru aja Bapak Ibu. Ini betul-betul jiwa yang baru ya Bapak Ibu ya, bukan yang dari gereja ini pindah ke sini, bukan. Ini orang yang betul-betul bukan dari Kristen jadi Kristen. Itu kalau 20 orang ada Bapak Ibu. Dalam waktu kurun waktu 3 tahun, dan kita bisa buka pos PI baru, benar-benar orang baru.
Bapak Ibu yang bisa jangkau mereka siapa? Yuk kita ini loh Bapak Ibu yang sesama. Kalau pendeta datang, aduh mati gak bisa. Bapak Ibu saya hamba Tuhan tapi saya masih main game Bapak Ibu. Dan kalau saya main game saya gak cupu. Saya main game beneran. Karena kalau saya datang ke murid-murid saya, wah murid-murid saya lagi main, wah kamu main game terus kamu Matius 7 ayat 16 kamu, waduh stres dia. Tapi kalau saya temenin dia main game, saya lebih jago dari mereka, sambil main game, saya kasih value, akan jauh lebih masuk. Percayalah Bapak Ibu, anak-anak remaja itu kalau ke gereja, itu nanggap firman paling 25% itu pun udah syukur-syukur nanggap. Yang ada pasti nunduk gini terus. Ya atau ya? Tapi kalau kita beritakan firmannya waktu mereka main game, on mereka Bapak Ibu. Amin. Lebih nangkap buat mereka. Nah itu loh potensi kita Bapak Ibu. Tuhan panggil kita tuh gak kebetulan. Engkau studi, engkau bekerja, engkau pengusaha gak kebetulan. Tuhan mau kita balik ke tempat kita masing-masing itu loh Bapak Ibu. Untuk ngapain? Beritakan Injil di sana. Jadi kita gak lagi bilang, wah penginjilan itu tugasnya hamba Tuhan, tugasnya pendeta. Bukan. Penginjilan itu tugas setiap kita. Orang yang percaya Bapak Ibu. Saya pengen rindu untuk kita ngelihat sekali lagi amanat agung. Next Kak. Saya akan bacakan buat kita nih Bapak Ibu ya. Amanat agung, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa kata Tuhan di sorga, di bumi. Karena itu nih perintah loh Bapak Ibu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada banyak orang memperdebatkan ini, oh bukan, inti amanat agung itu loh, bukan bukan PI. Amanat agung itu kata perintahnya adalah memuridkan itu loh. Jadi bukan pergi, bukan baptis, bukan ajar. Kalimat utamanya itu adalah memuridkan. Nah saya pernah bikin seminar Bapak Ibu, salah satu gereja misi, ada satu mahasiswa STT Bapak Ibu. Wah mahasiswa STT yang habis belajar bahasa Yunani ya, jadi masih hangat-hangatnya kepalanya. Di tengah-tengah seminar ada tanya jawab, dia angkat tangan. Dia bilang, Pak amanat agung itu intinya bukan memberitakan Injilnya, tetapi memuridkannya itu loh. Saya langsung berkata, betul kamu enggak salah 100%, betul memuridkan. Tapi masalahnya bagaimana orang bisa dimuridkan? Kalau dasarnya belum benar, gak bisa. Orang harus diberitakan dulu Injilnya, diberikan tentang keselamatan yang benar. Setelah betul ia cetok paham, baru dimuridkan Bapak Ibu. Nek ujuk-ujuk dimuridkan gak ngerti orang. Makanya mesti diberitakan Injil dulu. Dalam pemberitaan Injil itulah mengandung pemuritan, itu loh poinnya. Dimuridkan dulu Bapak Ibu. Dan tugas memuridkan siapa? Setiap kita Bapak Ibu. Lepas dari mana kata kerja yang pertama di dalam amanat agung. Tetapi yang paling penting yang saya mau tekankan buat setiap kita adalah amanat agung itu adalah sebuah amanat. Next Bu. Sebuah amanat yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan gak pakai perantara ketika dia mengumumkan ini Bapak Ibu. Ketika dia memberikan perintah ini dia gak pakai perantara. Dia langsung memberikan perintah ini kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Bapak Ibu biasanya perintah yang penting itu yang pertama atau yang terakhir. Yang kita ingat. Kalau kita sama orang tua kita perintah waktu kita cilik ya lupa. Wasiat kita ingat. Iya gak? Bagianku A itu sakmene, B itu itu ingat tuh. Biasanya tertulis di dalam wasiat. Ingat kita pasti. Hilang sithik langsung berani berantem gitu. Apa ning surat wasiat ngomong kok langsung berani berantem. Wasiat terakhir Bapak. Ini itu bahasanya Bapak Ibu amanat agung. Wasiat terakhirnya Tuhan Bapak Ibu. Perintah terakhir sebelum dia terangkat ke surga itu adalah pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan memerintahkan kita, bukan memberikan kita himbauan. Ayo nek sempat PIO, nek gak sempat ya gak usah, gak apa-apa enggak. Tuhan memerintahkan kita untuk pergi, menjadikan sekalian bangsa. Itu murid Bapak Ibu.
Seringkali karena terlalu banyak banyak metode yang kita ikuti, seminar yang kita ikuti, seringkali itu mendistorsi kita Bapak Ibu. Mendistorsi pemahaman pemikiran kita tentang penginjilan, tentang misi Bapak Ibu. Next Kak. Orang-orang berkata, misi itu enggak harus penginjilan. Misi itu kan harus melakukan aksi sosial, ada bencana alam datang. Enggak harus penginjilan, nanti kita disangka kristenisasi, wes ojo. Bapak Ibu, dan ini terjadi loh, orang-orang yang ada di studi kontekstual itu berkata bahwa penginjilan itu adalah aksi sosial. Tetapi orang-orang yang sebelahnya berkata bahwa misi itu adalah melakukan penginjilan. Bapak Ibu, kalau saya bertanya ke Bapak Ibu, mana yang benar? Penginjilan atau melakukan aksi sosial Bapak Ibu? Seringkali kita membuat dikotomi, memisahkan, membuat kita bingung. Akhirnya terdistorsi karena bingung. Dan kita enggak melakukan apa-apa. Karena bingung, ya wis lah meneng, pokoknya jadi jemaat yang cool and kalem, rajin ibadah, pokoknya nek dikongkon pelayanan ya nek gak ya wis. Enggak begitu Bapak Ibu. John Stott di dalam satu bukunya dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Lanjut. Isi dari amanat agung itu adalah tugas untuk memuridkan dulu Bapak Ibu. Dan mengajar orang-orang yang sudah bertobat tentang segala sesuatu yang pernah Tuhan lakukan. Dan juga di dalamnya terkandung tanggung jawab sosial. Jangan dipisahkan Bapak Ibu. Aksi sosial harus jalan, enggak harus jalan. Harus jalan Bapak Ibu. Tetapi beritain Injil harus diberitakan, enggak harus. Karena intinya Bapak Ibu itu adalah di pemberitaan Kristusnya ini loh Bapak Ibu. Aksi sosial kita itu sarana Bapak Ibu. Jangan juga Bapak Ibu Alkitab gitu ya. Ada orang yang datang ke Bapak Ibu, aduh Pak saya udah 3 hari enggak makan. Oh 3 hari enggak makan, kamu adalah Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah kan dunia udah pulang oh. Bapak Ibu baca ayat enggak bikin perut kita kenyang. Betul enggak? Orang datang bingung kelaparan ke kita, ajak makan. Pastikan kebutuhan perutnya terisi dulu Bapak Ibu. Setelah terisi baru sembelih Bapak Ibu. Ya kan? Setelah perutnya terisi baru ceritakan tentang Injil. Baru ceritakan tentang Tuhan. Mau bertobat enggak, percaya atau enggak, it doesn't matter Bapak Ibu, enggak peduli, enggak penting. Tugas kita cuma memberitakan itu loh Bapak Ibu. Nanti waktu dia bertobat, waktu dia percaya itu tugas Tuhan Bapak Ibu. Bukan tugas kita. Bapak Ibu ingat tadi saya cerita ya, saya tuh orang yang nakal. Walaupun saya sebenarnya juga takut Tuhan juga dulu. Jadi kalau mau bikin, saya dulu Katolik, kalau mau buat dosa, kalau mau pesta drugs gitu ya, pasti karena takut Bapak Ibu. Takut. Satu kali Natal Bapak Ibu, saya udah komitmen, pokoknya saya akan ke gereja hari ini. Karena kita orang dulu tuh ke gerejanya cuma 2 kali, Natal, Paskah itu dok. Karena di 2 itu yang dapat makan, di lain itu kan gak dapat makan ya, jadi kita cari makannya. Satu kali wah saya udah rapi Bapak Ibu, wah mau berangkat ke gereja ini. Tiba-tiba langsung di depan pintu rumah saya tuh teman-teman saya udah buat drugs Bapak Ibu. Akhirnya satu kali kita nggak jadi ke gereja saya, kita pesta drugs lagi. Tiba-tiba saya inget betul ini Bapak Ibu ya. Ada teman kami satu namanya Daniel. Ini bukan Daniel yang waktu itu di Gua Singa, Daniel yang beda Bapak Ibu. Ini Daniel Bapak Ibu, dia nggak terlalu rohani tapi dia orang Kristen. Dia orang Kristen. Tiba-tiba dia masuk ke kamar saya dan Alkitabnya sampai sekarang masih tak simpen di rumah saya Bapak Ibu. Tiba-tiba dia masuk ke rumah saya terus bilang gini, kamu kalau nggak percaya Tuhan kamu masuk neraka. Saya cuma diam gini, ya saya sih udah siap kemungkinan ke neraka kayaknya, saya bilang gitu. Terus dia tinggalkan Alkitab itu Bapak Ibu. That's it, cuma itu aja Bapak Ibu. Cuma itu aja. Enggak bekerja saat itu Bapak Ibu. Tetapi saya meyakini, saya percaya Bapak Ibu. Firman itu loh Bapak Ibu, terngiang-ngiang di kepala saya Bapak Ibu. Terngiang-ngiang di kepala saya. Mungkin saat itu dia enggak tua ya saya Bapak Ibu. Tetapi beberapa tahun kemudian, ya untung yang seperti Bapak Ibu kenal sekarang. Bapak Ibu jangan sibuk, kok saya udah PI kok orang gak bertobat. Bertobat itu bukan tugas kita. Dan bukan tujuan kita mempertobatkan orang. Itu tugasnya Roh Kudus. Itu pekerjaannya Roh Kudus. Tugas kita cerita aja wes.
Beritakan aja. Harus dengan enggak harus. Berapapun metode yang Bapak Ibu punya enggak harus beritakan pokoknya. Tapi yang penting diberitakan Bapak Ibu. Ini cuma menolong kita. Bapak Ibu kalau mau metode yang lebih mudah ya Loh so enggak efektif, ya enggak apa-apa, terserah bebas. Enggak mempengaruhi keselamatan, enggak dosa, enggak pakai Bapak Ibu. Ini bukan pengganti firman. Ini hanya mempermudah kita tok Bapak Ibu. Hanya mempermudah kita tok. Yang terpenting adalah Bapak Ibu, beritakan kabar baik kepada sekalian makhluk. Bapak Ibu, di terakhir-terakhir ini izinkan saya membagikan apa sedikit bagian kecil yang kita sedang kerjakan di Malang Bapak Ibu. Boleh videonya Kak? Ini anak kelas 8 Bapak Ibu. Lihat nangis sesenggukan gitu Bapak Ibu. Udah cukup Kak. Ini nangis bukan karena saya ancam ya Bapak Ibu ya. Sesenggukan itu bukan nangis ya apa tak ciwit nangis, enggak Bapak Ibu. Jadi di kelas 8, jadi di kelas 7 saya tuh gembala sekolah juga Bapak Ibu. Jadi saya mengembalakan satu sekolahan namanya Sekolah Kristen Alitea. Untuk anak-anak SMP bikin tema. Anak kelas 7 itu kita ngomongin tentang gambar diri. Karena banyak orang-orang sekolahan kami itu dari menengah ke bawah. Jadi banyak yang orang tuanya workaholic jadi lupa anak-anak dan lain sebagainya. Well, singkat cerita kelas 7 itu adalah pemulihan gambar diri. Kelas 8 itu adalah ingin kita lakukan ini karakter Bapak Ibu. Kita puncaknya nanti ada camp karakter. Jadi anak-anak akan tidur di tenda-tenda, materi enggak terlalu banyak, 2 sesi aja. Selebihnya adalah game. Selebihnya game itu adalah game yang bervalue tapi Bapak Ibu. Dan saya bersyukur di kelas 8 itu ada anak satu yang disabilitas Bapak Ibu. Jadi jalannya susah. Jadi di dalam game itu ada poin-poinnya Bapak Ibu. Nah kalau dia tidak bisa menyelesaikan gamenya, dia akan dapat hukuman. Nah satu kali si anak yang disabilitas ini karena dia nggak bisa menyelesaikan gamenya, dia ditahan di satu pos Bapak Ibu. Nah anak-anak yang tadi nangis itu Bapak Ibu dia berkata, aku harusnya bisa selamatin dia. Nangisnya tuh bukan nangis yang sekedar nangis, tapi sampai nangis yang begitu berduka Bapak Ibu. Nangis sejadi-jadi nangis. Nah ini yang sedang kita ajarkan ke mereka Bapak Ibu. Kita ajarkan ke mereka. Nah baru setelah mereka lulus dari kelas 8 ini masuk ke kelas 9, selama 4 hari mereka dipersiapkan untuk ikut yang namanya EE4G, EE4 Generation. EE khusus untuk anak-anak muda Bapak Ibu. Selama 4 hari mereka ikut pelatihan Bapak Ibu. Mereka ikut pelatihan, setelah itu selama 1 tahun di anak-anak SMP kelas 1, 2, dan 3, 7, 8, 9, saya sudah tidak mengadakan ibadah komunal. Karena bagi saya untuk anak-anak SMP ibadah komunal tidak terlalu efektif Bapak Ibu. Ibadah komunal anak-anak banyak yang ngantuk. Akhirnya tak buat apa, pemuritan Bapak Ibu. Bagi-bagi kelompok dan sebagainya, mereka langsung di situ justru lebih aktif. Termasuk anak kelas 9. Selama 1 tahun itu Bapak Ibu, kita persiapin mereka Bapak Ibu. Mereka selama setahun itu ada Bible study, mereka ada prakteknya, praktek penginjilan, tetapi kepada adik-adik kelasnya dulu. Praktek penginjilan kepada teman-temannya dulu, praktek dulu, yang penting berani, didampingin ada simulasinya. Setelah 1 tahun baru kita lakukan ini Bapak Ibu. Saya bikin yang namanya live in Bapak Ibu. Kita 3 hari ke salah satu desa di kota Malang, desanya cukup jauh Bapak Ibu, dan selama 3 hari kita minta untuk anak-anak ini memberitakan Injil Bapak Ibu. Jadi salah satu syarat kelulusan selama setahun persiapan. Dan ini mereka Bapak Ibu, yang pakai baju bebas itu anak-anak kita, kemudian yang pakai baju pramuka itu adalah salah satu sekolahan yang kita datangi. Dan puji Tuhan sekolahan itu mau, jadi kita ibadah di situ, setelah ibadah kita bagi kelompok, mereka yang memberitakan Injil. Next Kak. Mereka bagi kelompok Bapak Ibu, mereka memberitakan Injil. Lanjut, mereka duduk di rumput-rumput, mereka menceritakan iman mereka. Ada satu, waduh ini kalau ingat ini saya berani nggak berani sebenarnya cerita ini Bapak Ibu. Ada satu murid kami agamanya Buddha Bapak Ibu, agamanya Buddha. Dia agamanya Buddha, dia percaya Tuhan akhirnya, terus saya bilang gini, namanya Tit gitu ya Pak, anggaplah namanya Bunga. Saya bilang gini, kamu gak usah cerita gak apa-apa. Tahu Bapak Ibu dia bilang apa? Enggak loh, saya pengen ceritakan tentang Tuhan buat mereka. Orang Buddha Bapak Ibu. Dia bilang saya pengen ceritakan tentang Tuhan kepada mereka. Terus dia bilang gini, loh
sekarang saya belum bisa untuk masuk ke Kristen. Nanti kalau saya sudah cukup dewasa, saya bisa mengambil keputusan sendiri tanpa orang tua saya pasti login loh. Apa enggak merinding Bapak Ibu? Ini orang Buddha Bapak Ibu. Tetapi ketika dia dapat keselamatan, waduh Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Yang seringkali kita yang udah latar belakang, maaf, lahir ceprot Kristen, itu agak tidak menghargai Bapak Ibu. Menjadi biasa anugerah Tuhan. Tapi bagi mereka yang dari latar belakang bukan Kristen kayak saya Bapak Ibu. Saya tuh 4 orang dulu bareng-bareng Bapak Ibu. 3 teman saya tuh AIDS Bapak Ibu. Saya tuh pakai putau. Orang pakai putau tuh kemungkinannya 2 Bapak Ibu. Kalau dia nggak mati dia gila. Wes itu dok. Jadi polisi waktu saya belum jadi pengedar, polisi nggak pernah tangkap saya. Karena saya pasti mati. 3 teman saya ini sekarang 2 udah mati. Satunya antara hidup dan mati. Saya nggak mati, saya nggak gila Bapak Ibu. Tapi saya dapat anugerah Tuhan. Oleh karena saya dapat anugerah Tuhan, saya tuh harusnya mati Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya kasih langsung hidup saya buat Tuhan. Ngapain buat saya lagi? Harusnya mati kok. Saya kasih buat Tuhan. Bapak Ibu, bukankah seharusnya hidup kita tanpa Tuhan juga mati Bapak Ibu? Kalau kita menyadari bahwa harusnya hidupku tanpa Tuhan mati, maka kita akan memakai seluruh sarana kehidupan kita itu loh Bapak Ibu, untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, life is not about how we earn our money, how we build our kingdom, tapi how we glorify God. Bukan masalah tentang banyaknya kita cari duit, bangun istana kita, well itu penting, itu oke. Tetapi hidup bukan tentang itu Bapak Ibu. Hidup itu tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui sarana yang Dia percayakan buat kita itu loh Bapak Ibu. Untuk apa? Memberitakan Injil, memberitakan kasih-Nya, memanifestasikan apa yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Enggak usah jauh-jauh ke bangsa-bangsa. Coba Bapak Ibu pikir, renungkan. Mamaku udah percaya Tuhan belum ya? Papaku udah percaya Tuhan belum ya? Mertuaku cerewet sih, tapi percaya Tuhan urung ya? Anakku percaya Tuhan apa dong Bapak? Karena kalau mereka belum percaya Tuhan Bapak Ibu, ketika nanti waktunya mereka meninggal, maka nggak ada lagi kesempatan Bapak Ibu. Nggak ada lagi kesempatan. Mumpung kita masih ada Bapak Ibu, mari kita pergunakan waktu yang ada itu Bapak Ibu, untuk memberitakan Injil. Ini anak kelas 3 SMP loh Bapak Ibu. Berarti ini menjawab tema kita hari ini ya, menginjil. Mudah atau susah Bapak Ibu? Mudah. Pertanyaannya bukan mudah atau susah Bapak Ibu. Mau atau tidak kita menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kita kasihi. Next, yang harus kita renungkan Bapak Ibu di dalam pemberitaan firman kita hari ini Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, setiap kita sudah yakin belum dapat hidup kekal Bapak Ibu? Kalau hari ini kita meninggal dunia detik ini Bapak Ibu, misalnya detik ini, gedung ini roboh dan kita semua meninggal dunia, kecuali saya Bapak Ibu. Karena saya tahu akan roboh, saya lari duluan. Ya saya mati juga lah, biar adil ya Bapak Ibu ya. Saya takutnya nanti Bapak Ibu berdebat, kok enggak mati? Ya mati juga lah, biar sama-sama mati kita. Kalau kita meninggal dunia hari ini Bapak Ibu, yakin enggak kita masuk surga Bapak Ibu? Atau jangan-jangan kayak sih enggak terlalu yakin deh. Kalau mati kemana? Ya dikubur. Nek kayak dikremasi, waduh kacau lagi nih Bapak Ibu. Yakin enggak kita pasti bersama-sama dengan Tuhan di surga Bapak Ibu? Wah saya yakin, saya sudah punya iman keselamatan, saya meyakini 100%. Oke, kalau kita sudah yakin, kita sudah ada di dalam komunitas pemuritan belum di gereja Pak? Kalau sudah, pertanyaan yang lebih lanjut, sudahkah kita mengambil bagian di dalam melakukan pemberitaan Injil itu? Menceritakan kabar baik buat orang-orang yang di sekitar kita. Kalau sudah lagi, sudahkah hidup kita ini menjadi tangan kepanjangan Tuhan yang Tuhan utus kita kembali ke komunitas kita, pekerjaan kita, keluarga kita, usaha kita, sekolah kita, studi kita? Kalau belum, ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa.